Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala azza wa jalla wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah Mushola Darul Iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan nikmat iman wal Islam, nikmat umur dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat hadir memenuhi kewajiban kita sholat subuh berjamaah ditambah dengan kita bermuzakarah sampai dengan insyaallah waktu subuh nanti. Diselingi dengan berita duka dari Pak Tri bahwa hari ini tempenya tidak jadi masuk pengorengan karena beliau harus mengantar adiknya pijat ke puncak, ke tempat Pak Haji Wahyu di Cipanas. Jadi mungkin kita nanti minta jemaah yang dermawan untuk memberikan bubur ayam kayak apa kayak itu ya, supaya rame lah ya, insyaallah. Kita doakan bagi jemaah yang masih sakit di rumah seperti Pak Derajat ya. Semoga beliau diberikan kemudahan dalam mencapai kesehatannya kembali. Amin. Dan semoga sakitnya itu dijadikan kafarah bagi penebus dosa-dosanya beliau. Amin. Hari ini lanjutan dari minggu kemarin. Minggu kemarin judulnya Miftahul Jannah, kunci mendapatkan surga. Sekarang kita bicara tentang faktor-faktor yang menghalangi orang masuk surga. Kita nggak usah pura-pura. Ada lagu dari Ahmad Dhani dan Chrisye menyitir dari satu orang sufi. Jika surga dan neraka tak pernah ada, maukah kita beribadah padanya? Waduh, pertanyaannya keren, tapi sesat. Kita perlu surga dan kita harus takut sama neraka. Itu perintah dari Allah. Fattakun narol lati wa kuduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu pada api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Itu serem, Pak. Bahan bakar tuh untuk nimbulin api. Emang mau kita jadi bahan bakar, masuk ke tangki bensin gitu, panas. Jadi kita ini nggak usah pura-pura. Ya Allah, aku menyembah padamu, nggak perlu surgamu. Aku juga, kalau memang aku ini lemparkan aku ke neraka. Kalau memang aku ikhlas minta ridhomu, nggak ada. Ridho Allah itu adanya di surga. Jadi kalau kita mau minta ridho Allah, kita mesti masuk surga. Gitu ya. Nah, minggu kemarin saya udah bahas tuh Miftahul Jannah, kunci mencapai surga. Udah banyak. Nah, sekarang ini pagi ini faktor-faktor penghalang manusia masuk ke dalam surga Allah. Jangan sampai kita punya faktor ini. Jangan sampai kita ngalamin status atau melakukan sesuatu yang bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita mesti mencapai, nanti Bapak lihat dalam Al-Quran di rumah surat At-Tur ayat 21, di mana Allah itu sebetulnya mewajibkan kita orang beriman untuk berkumpul dengan keluarga kita, anak cucu kita di surga. Kami kumpulkan al-haqna, kami kumpulkan semua mereka dan zuriahnya, keturunannya. Wajib, Pak. Wajib. Jangan sampai waktu di surga udah kumpul semua, di absen, Pak Usep mana? Lagi digoreng. Bukan tempe yang saya. Lagi digoreng di neraka kan gak enak. Jadi mesti
Semua hadir, semua mengharapkan surga Allah. Karena memang Allah menjanjikan surga itu. Menjanjikan surga itu. Allah janji. Ketika Allah berjanji, kita wajib minta janji, nagih janji. Makanya kita berkata dalam Quran, innaka la tukhliful mi'ad. Sungguh engkau tidak melanggar janji. Jadi Allah mau memberikan janji kita surga. Di antaranya Allah pernah berkata dalam surat As-Sajdah ayat 30, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan mereka tidak mengetahui yang telah aku sediakan untuk mereka, sesuatu kenikmatan yang sedap dipandang mata. Nah, Rasulullah kemudian menjelaskan ayat ini dengan berkata, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadis sholihin. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh kuping manusia, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati mereka. Jadi cerita-cerita mengenai surga dari Quran dan di hadis itu boleh kita telan, tapi yang sesungguhnya yang kita lihat bukan kayak itu, lebih indah lagi Pak, lebih indah pokoknya. Dan kita kepengennya masuk surga. Insya Allah semua ini dan keluarga masuk surga, amin. Karena di akhirat cuma 2 tempat, sedangkan kita ini nanti waktu mati ini dibalikin ke Allah. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Balik kita ke Allah. Di akhirat nanti cuma ada 2 tempat, either surga atau neraka. Maka kita perlu mencapai surga itu. Kemarin sudah Miftahul Jannah, sekarang faktor-faktor penghalang orang masuk surga. Jumlahnya cuma 6 Pak, 6 faktor. Ya. 6 faktor, satu faktornya saya terangin cuma 1 menit paling. Jadi kita cuma 6 menit ya. Pembukaannya, ntar materinya mah sampai lohor. Ya. Kita mulai. Faktor pertama, orang bisa terhalang masuk surga. Maaf nih ya, saya mesti ngomongin baik nih. Kalau dia bukan Islam. Jadi beruntung kita ini udah Islam. Jadi kita ini udah punya faktor yang bisa memasukkan kita dalam surga. Ini ntar bertentangan Pak dengan ajaran-ajaran sekuler. Jangan cuma Islam dong yang bener, karena orang lain berhak juga masuk surga. Nah itu ajaran sekuler. Tapi dalam akidah Islam ditegaskan oleh Rasulullah SAW begini, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah, sungguh aku berharap kalian semua para sahabatku, kata Rasulullah, menjadi setengah dari penduduk surga. Kata Rasulullah di zaman itu. Artinya yang setengah lagi Rasulullah mengharapkan kita ini masuk surga semua. Lalu Rasulullah berpesan, annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Karena surga itu tidak bisa dimasuki kecuali oleh jiwa-jiwa muslim. Jadi faktor pertama kita udah punya Pak. Ini menguatkan ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima semua amal ibadahnya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Rugi khasirin di sini adalah di akhirat dia di tempat yang rugi. Jadi faktor pertama yang menghalangi orang masuk surga adalah dia bukan Islam. Kalau Islam, insya Allah Rasulullah pernah berpesan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Nggak ada yang amin. Mentang-mentang nggak ada tempe, nggak semangat. Parah. Ya, itu pertama. Ya. Dan kita sendiri setiap hari Jumat
selalu diingatkan oleh khotib nih. Bapak mungkin sering ya, mungkin kalau bapak memang hari Jumat tuh sadar, kadang-kadang kita hari Jumat tuh balas dendam ya, karena malam Jumatnya udah capek, Jumatnya dengan yang khotbah begini nih. Wah, ya. Apalagi ngelirik ada trauma mau lewat tuh, langsung khusuk tidurnya. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita bapak lagi tidur itu, khotib bilang begini, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Itu maksudnya. Pegang Islam sampai mati, maka harapan surga jadi besar. Itu pertama. Yang kedua, orang nggak bisa masuk surga karena terhalang faktor syirik, menyekutukan Allah. Periksa surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya orang-orang yang mensekutukan Allah, ya, yang syirik pada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Surat Al-Maidah ayat 72 bagian akhir. Jelas ini. Jadi faktor penghalang yang kedua, ketika dia udah Islam oke. Tapi ternyata orang Islam yang ini nih, yang punya harapan masuk surga, nomor 2-nya, dia punya kegiatan yang mengandung kesyirikan. Pergi ke dukun, misalnya, dan lain sebagainya. Maka dia menjadi faktor penghalang dia masuk surga. Nah, apa aja contoh-contoh syirik? Kalau syirik yang besar kita udah jelas ya. Menyembah kepada selain Allah. Jadi dia Islam juga, tapi meninggalkan Allah, kemudian lebih menggantungkan diri pada selain Allah. Tauhid. Itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 258 itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang yang kafir itu Islam juga, tapi menggantungkan harapan hidupnya pada selain Allah, pada tauhid. Ya. Contoh-contohnya misalnya, ini enteng aja Pak ya. Kata Rasulullah, man khalafa bi syai'in dunallah, barang siapa orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad asyrak, maka dia telah syirik. Kita sering ngobrol nih, demi Allah, demi Rasulullah. Nah itu Pak, demi Allah saja. Sumpah yang diizinkan dalam Islam itu wallah, tallah, billah. Semuanya artinya demi Allah. Kalau Bapak udah pintar bahasa Arab macam Pak Kadir begini, mungkin bisa pakai prosa, pakai sastra kayak Rasulullah. Misalnya wallazi biyadihi wallazi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Maksudnya demi Allah. Pokoknya semua sumpah mesti demi Allah. Ya, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah syirik. Satu itu contohnya. 2, riya. Riya termasuk syirik. Karena proses riya itu cuma gini Pak. Kita ngarepin orang lain muji kita itu. Ngelihat kita, terus bilang, oh Pak Wahyu hebat tuh, udah demen saya, kuping saya ngah gitu langsung. Itu riya. Nanti orang-orang riya di hari kiamat dipanggil sama Allah langsung, sini kamu orang yang riya. Sekarang kamu cari orang-orang yang dulu kamu perlihatkan semua ibadahmu dan minta pahala sama mereka. Jangan sama saya, kata Allah. Sama mereka mintanya gitu. Nah, Rasulullah berpesan begini, man shalla yura'i, siapa yang sholat karena riya. Ini banyak nih dulu bukan di sini, di sono di Betawi. Kalau sholat tuh pengen orang lain lihat. Usul nih. Allah. Terutama yang jadi imam itu. Alhamdulillah. Pokoknya kepengen begitu selesai sholat, bapak kori ya. Kelihatannya bapak gitu. Gaya-gayanya segala macam. Kata Rasulullah,
man shalla yura'i, siapa yang sholat karena riya faqad asyrak. Wa man shoma yura'i faqad asyrak, barang siapa yang puasa karena riya faqad asyrak. Bayangkan tuh, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak, barang siapa yang sedekah karena riya faqad, maka sungguh-sungguh dia telah syirik. Hati-hati, ini yang paling parah yang sedekah itu, Pak. Ya. Kan dalam Quran surat Al-Baqarah itu memang diizinkan orang sedekah terang-terangan dan orang sedekah sembunyi-sembunyi. Tapi kata Allah, orang yang terang-terangan fabinimai, dia baik dengan istilah nikmah, tapi lebih baik lagi sembunyi-sembunyi. Kalau udah sembunyi itu, maaf ya, ada seorang kiai di Jawa Timur bilang udah kayak berak aja kalau sedekah, nggak usah dilihat lagi tuh. Orang kalau berak nggak dilihat lagi kotorannya, cebok buruk. Jadi lupain aja. Gitu. Ya, terutama kalau lagi mau sedekahnya agak besar untuk pembangunan masjid. Ya. Kan ngarep-ngarepinnya diumumin kalau orang riya. Ya. Misalnya pun nggak, udah bilang ke panitia, nih saya 5 miliar nih. Nggak usah diumumin nama saya, ya. Udah dia duduk Jumatan, diumumin kan. Dari hamba Allah 5 miliar. Dia nggak tahan, dia bilang sebelahnya, gue yang kasih. Nah itu riya. Ya, jadi pertahankan. Kalau Bapak sholat, puasa, sedekah, haji, termasuk haji nih. Tolong Pak, jangan panggil saya Pak Haji. Ngerinya saya jadi gede kepala, Pak Haji. Ya. Kalau orang nggak tahan begitu, akhirnya menjadikan dia norak gitu. Biasa aja semua. Kalau orang memang Islam mengajarkan orang yang udah haji dipanggil Pak Haji, mestinya orang yang udah sholat dipanggil Pak Sholat. Pak Sholat Hendra, Pak Sholat, kan enggak. Orang zakat dipanggil Pak Zakat gitu ya. Jadi sebaiknya ibadah-ibadah ini jangan diperlihatkan. Kemudian ada lagi kegiatan yang membuat orang menjadi syirik. Man akoda ukdatan, siapa yang mengikat satu buhul, mengikat satu benda, summa nafasa fiha, kemudian dia tiupkan benda itu, gitu ya, fakot sahro, maka dia telah berbuat sihir. Waman saharo, siapa yang berbuat sihir fakot asrof. Ini maksudnya contohnya zaman Nabi. Nabi kan pernah ngajarin kita surat Al-Falaq ya. Di antaranya ayatnya wa min syarri nafasati fil uqad. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniupkan buhul-buhul. Maksudnya santet, pelet, gendam, pengasihan, jaran goyang, ya kan? Belum jimat belum. Ini masih yang ditiup buhul. Habis jimat. Pak Ustadz nggak sabar, suruh pulangnya dia. Itu semua syirik. Bayangkan, gara-gara Anda mengamal, ini kan banyak Pak. Terutama orang Jawa nih, orang Jawa merecok nih. Saya Jawa juga Pak, jangan marah. Orang Jawa nih banyak kedukun-dukun. Jawa Barat juga, kalau saya Jawa Barat juga, Sukabumi apalagi tuh, Maerot, bahaya itu Pak, ya. Karena kita bergantung pada dukun. Nah, semua itu tiup-tiup. Dan biasanya itu untuk mencapai hawa nafsu. Misalnya nih, ada kitabnya Bapak bisa beli. Kalau Bapak ke Kuitang itu, Bapak mau jadi ahli sihir begini, beli kitab Mujarobat. Nah, nanti yang suka ngerokok nih, rokoknya tulisin buduhun, nggak usah pakai ini, tamin nggak usah, coba ba dal h, ada cewek yang kita taksir ya. Tapi rokok itu maaf nih, dalam kitab itu mesti dikencingin dulu sama kita, kencingin dah, dikeringin lagi, jemur matahari, udah cewek lewat ke mukanya, ngikut Pak 4 tahun sama kita, nggak sadar dia. Habis belum 4 tahun berlalu baru dia, kok jelek amat laki gue. Itu namanya ilmu sihir, ilmu pelet.
Jadi gampang untuk belajar gituan, tapi haram, syirik. Itulah. Kemudian terakhir yang disebut tadi oleh Pak Ustadz, man alaqa tamimatan faqad asyraf. Siapa yang punya jimat, pakai jimat, taruh di dompet nih. Apa namanya? Raja, apa wifik. Sabuk kuning, wah dari Banten lu deh, Banten lu punya. Ya, katanya buat kebal, apa buat syirik semua. Dan perlu kita akidah gitu tuh, itu syirik, jangan dia. Walaupun kadang-kadang akibat dari memakai itu luar biasa, Pak. Kalau Bapak ke Gunung Kawi itu, kan di Gunung Kawi itu yang bukan pengasihan, pesugihan Gunung Kawi itu sebetulnya yang diziarahi oleh mereka tuh orang Islam itu, Kiai Yusuf sama siapa itu, tapi dipakai lampion Cina. Nanti kita ambil salah satu tali di sono, ya kita buat dagang tuh, taruh di depan toko kita, laku itu, jadi hartawan Bapak itu. Ya, tapi perjanjian dengan setan, syirik semua. Ya, yang begitu kita tolong. Nah itu faktor kedua. Faktor pertama orang terhalang masuk surga adalah dia tidak Islam. Yang kedua adalah syirik. Yang ketiga, ini mungkin dilakukan hanya oleh orang-orang yang ngerti ya. Kalau kita orang awam jarang lah. Yaitu yang menyebabkan orang terhalang masuk surga, dia menentang Quran. Jadi Al-Quran tuh kata Allah, huda linnas, petunjuk untuk manusia. Huda lil muttaqin, petunjuk orang takwa. Huda wa busra lil mu'minin, petunjuk dan kabar gembira untuk orang mukmin. Pokoknya semua fungsi Quran huda, petunjuk. Makanya kemudian siapa yang tidak mengikuti Quran, Rasulullah berkata begini, dzur ma kitabullahi haitsu madar. Ikuti Al-Quran kemana dia bergerak. Al-Quran bilang halal, dia bilang halal. Al-Quran bilang haram, dia haram. Nah, faktor ketiga orang terhalang masuk surga, dia menentang Quran. Allah sendiri yang berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina, sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong pada ayat kami, enggak mau nurut sama ayat gitu ya, mau hukum Allah. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka untuknya pintu langit. Maksudnya doanya enggak diterima, enggak bakal diterima doanya. Lihat baik-baik, wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan dia masuk surga hatta lajal jamal fi samil khiyat, sampai unta masuk lubang jarum. Maksudnya enggak mungkin masuk surga. Orang yang Allah berfirman begini, dia bilang rasanya sih nggak bisa tuh ayat tuh, kita nggak boleh. Kita kalau dengar ayat sami'na wa ata'na, terlepas tuh ayat terus masuk akal kita apa kagak, ntar dulu. Karena agama itu tidak semua bisa dilogikakan. Kadang-kadang sesuatu yang kita nggak terima dengan akal, mesti kita terima pakai iman. Ya Pak, jadi menentang Quran. Contoh, di Quran ada hukum faraid, hukum waris. Orang tuh pakai akal Pak. Mana nih Allah, masa perempuan setengah dari laki-laki? Perempuan kan kaum yang lemah, udah bagi rata. Ketika bagi rata, sama dengan kita berkata Allah nggak adil, kita yang adil. Itu menentang Quran. Itu satu contoh. Contoh kedua misalnya aurat. Kita ini gampangin aurat. Padahal Quran mengatur auratnya perempuan, aurat laki-laki. Lalu Quran mengatur juga kepada kaum laki-laki di surat An-Nur ayat 30 supaya dia menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Begitu pula perempuan An-Nur ayat 31 disuruh begitu, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, untuk menjaga kehormatan. Tapi kita meremehkan soal aurat ini. Coba Bapak lebih senang lihat pameran mobil yang jaga itu pakai pendek ame tank top, apa pakai jilbab lengkap sama cadar gitu. Kan senengnya kan orang-orang yang apa namanya cibi-cibi ya. Ini yang ngerti nih apa gini ya. Cibi-cibi ada sungai kayak saya nih. Om, demen Pak.
dibanding kita lihat yang jaga mobil assalamualaikum, nggak mungkin. Nah ini udah rusak gitu. Al-Quran bilang jaga pandangan, kita langgar tiap hari. Lebih senang kita lihat yang terbuka daripada yang tertutup. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga mungkin kejujuran dalam dagang. Dalam Quran ada satu surat yang khusus membahas masalah kejujuran dalam dagang, curang, yaitu surat Al-Mutaffifin. Allah bongkar sifat manusia. Manusia itu kalau berdagang kepengen cari untung dengan merugikan orang lain. Ya kan? Ibu-ibu tuh, ibu-ibu kita mah jarang Pak. Ibu-ibu, Bang, beli somai. Somai Pak 10.000. 10.000 sekarang dapat 5 ya, Pak Kadir ya? Somai. Nah, lagi dipotongin 5 begitu, udah kentang 1, kol 1. Nih ibu-ibu ngambil garpu. Nyicip ya Bang, ambil 1. Abangnya udah mulai, nih emak gila nih. Habis itu dia bilang, enak Bang, ambil 1 lagi. Jadi yang beli yang curang. Bahaya tuh. Ini bilangin Mbak ya sama ibu-ibu kita, bini-bini kita. Jangan begitulah, jangan merugikan orang lain. Itu yang faktor nomor 3. Lalu faktor yang menghalangi kita masuk surga nomor 4 adalah, ini penting nih, qati'ur rahim. Kita memutuskan hubungan. Lawan dari qati'ur rahim, silaturahim, menyambung hubungan. Jadi Bapak kalau mau bertamu gitu ke rumah kita masing-masing itu, jangan bilang silaturahim. Silaturahim itu hanya untuk orang yang hubungannya putus gara-gara jarak, gara-gara masalah, gara-gara waktu gitu. Udah 6 tahun gak ketemu, nah itu silaturahim. Kalau kita tiap hari ketemu terus berkunjung, namanya apa? Pak? Ziarah. Saya mau ziarah Pak Indra, Pak Indra tersinggung, emang gue udah mati ziarah? Bukan gitu. Ziarah artinya berkunjung. Ziarah artinya berkunjung. Jadi silaturahim itu dahsyat. Silaturahim itu ibadah menyambung hubungan kasih sayang. Boleh ziyadatul rahim. Ziyadatul rahim. Menambah rahim. Iya betul. Orang Arab ya. Tahu Arab mana, Arab mawar ya. Ya. Nah, qati'ur rahim ini contohnya banyak. Misalnya Rasulullah pernah berpesan begini. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak sanggup beriman sampai kamu saling berkasih sayang. Nah itu, nah alhamdulillah ada rupanya. Rupanya nggak absen tuh tempe. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Trin ya. Menduan nggak bisa digoreng. Lalu termasuk dari memutuskan silaturahim adalah kata Rasulullah, la tadkhul jannata tamam. Tidak akan masuk surga pengadu domba. Pendra, Pak Mul tuh kemarin bilang Bapak lebay. Saya ke Pak Mul diomongin sama Pak Hendra, saya adu. Udah fitnah, ngadu lagi. Demen lihat orang lain berantem, demen gitu. Ya, termasuk taman, termasuk pemutus silaturahim. Juga Pak, ingat Pak, qati'ur rahim itu adalah senjata iblis yang paling besar. Iblis itu kata Rasulullah, sejak Rasulullah mau wafat, kan Rasulullah khutbah wada di mana? Arafah. Rasulullah bilang, hari ini setan telah berputus asa melihat kalian beribadah. Jadi puncaknya setan itu udah lemes melihat kita orang muslim pada waktu itu. Kita disuruh zina, kita nggak mau. Disuruh minum, kita nggak mau. Disuruh ninggalin sholat, apalagi makin kenceng kita gitu. Maka setan berkata, silahkan kamu rajin, silahkan kamu tekun. Entar saya putus hubungan kamu sama adikmu, saya putus hubungan kamu sama orang tuamu, sehingga kamu merasa benar padahal salah.
Makanya jangan sampai kita mati sebelum kita itu membetulkan hubungan kita sama sesama muslim, sama setiap orang. Kalau punya salah kita minta maaf. Kalau perlu kita benar posisinya, kita datengin dia. Udah nih, kita nggak ada masalah ya. Netral. Sebab qati'ur rahim ini senjata iblis. Dialah yang menyebabkan orang tidak bisa masuk surga. Makanya Pak, ini rahasianya. Tiap Senin sama Kamis Allah tuh mengampuni orang mukmin. Bapak semua dan istri dan anak orang mukmin diampuni oleh Allah tiap Senin sama Kamis. Terkecuali dua hal. Orang yang syirik pada Allah dan orang yang masih berantem. Allah tahan, nggak diampuni. Bahaya, ya. Oke, itu yang keempat. Dikit lagi Pak ya. Yang kelima, faktor yang menghalangi kita masuk surga adalah, kata Rasulullah, orang tuh berkelakuan jelek. Berkelakuan jelek. Kata Rasulullah begini, la yadkhulul jannata sayyi'ul malakah. Tidak akan masuk surga orang yang kelakuannya jelek. Apa tuh contohnya kelakuan jelek? Sombong. Satu. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannah man kana misqali dzarratin min kibrin fi qalbihi. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan. Nah, apa makna sombong? Dua maknanya. Batarul haq wa ghamtun nas. Dia menyepelekan kebenaran, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau bisa sombong itu lawannya tawadu. Tawadu naruh diri di bawah manusia. Nggak ada yang lebih pintar. Mas, saya yang paling goblok. Nah kalau sombong naruh diri di atas manusia. Alah, satu musola ini nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti agama, cuma saya. Nah sombong itu. Sombong itu. Ya. Jadi pertama kelakuan jelek itu sombong. Kedua, durhaka sama orang tua. Ini nggak usah saya terangin, ini panjang. Yang ketiga dayus. Dayus tahu Pak? Dayus itu adalah tidak cemburu dengan maksiatnya keluarga. Anak perempuan nggak pakai jilbab kita diemin. Tak ada yang ini datang ke kita. Assalamualaikum Om, mau ngajak Neni Om, kemana? Ke puncak 3 hari Om, nginep, ambil. Disedengin anak gua. Woi lancar gitu. Nah, jadi dayus itu nggak cemburu lihat istri ngobrol sama Pak RT 1 jam di pagar. Oh, ya Pak RT silakan Pak RT. Ngobrol terus. Jangan. Ancam istri kamu ngobrol sama laki-laki lain tuh jangan lama-lama. Jangan pandang-pandangan gitu ya. Kita mesti cemburu gitu. Istri beli gas di Bawujang diikutin. Jangan ngobrol jangan gitu. Bawujang kan ustadz, nggak apa-apa dia mas ya. Nah terakhir yang berkelakuan jelek itu adalah tetangga yang buruk. Kata Rasulullah, isnani, 2 golongan, la yazullahu ilaihi ma yaumal qiyamah, tidak akan Allah lihat di hari kiamat, nggak akan diberi penilaian, nggak akan diampuni, qati'ur rahim wa jarusu. Jadi orang yang suka putus silaturahim dan jarusu, tetangga yang jahat dengan tetangga yang lain. Orang punya motor baru, nyuci motor depan rumah, tapi nah, itu ganggu anak bayi, itu jahat tuh, ya, jahat. Tapi kalau bapak nemu tetangga begitu, maafin aja, supaya kita juga nggak ada masalah, ya. Rahasianya, kalau kita masih bengker-bengker sama tetangga nih, kita nggak netralin, nggak silaturahim, nanti di atas, di depan surga, kalau kita masuk surga nih, mau masuk surga, Allah bilang begini, wa naza'na, kami cabut segala dendam dari mereka. Jadi dendam itu kebawa sampai akhirat Pak. Cuma sebelum masuk surga kita dicabut, namanya dicabut pasti sakit. Coba cabut gigi, cabut bulu, ya kan?
dicabut surat izinnya, dicabut pensiunnya, yang dicabut semuanya sakit. Makanya jangan sampai kita melewati proses rasa dendam kita pada orang lain dicabut sama Allah di akhirat. Nyabut nyawa sakit. Ya, itu faktor yang keberapa deh? Yang kelima. Terakhir, orang terhalang masuk surga adalah golongan orang yang disebut oleh Rasulullah tidak bisa mencium bau surga. Jadi Pak, kalau kita ini beriman, pada waktu kita dikumpulkan di padang mahsyar, bau surga datang, rihil qabul datang, wangi Pak. Ustaz pernah? Belum, saya belum pernah, belum mati gua. Ya, pokoknya bau surga itu wangi. Nah, orang yang ditakdirkan nggak bisa nyium bau surga tidak akan masuk surga. Boro-boro masuk, nyium baunya aja nggak bisa. Padahal baunya bisa kecium dari jarak 1000 km. Dari sini ke Bali itu kecium. Jadi misalnya surganya di Bali nih, kecium baunya. Nah, orang yang golongan ini tidak bisa masuk surga gara-gara dia disebut golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Di antaranya, man ta'allama ilman, siapa yang cari ilmu, belajar, ya, la yata'allamahu illa yusiba bi aradu minad dunya, semata-mata hanya bertujuan untuk jadi sukses dunia, lam yajid arfal jannah, tidak bisa menyium bau surga. Maksudnya begini, ada orang nyari ilmu agama nih ya, belajar jadi ustadz, jadi apa? Jadi kiai itu, cuman pengen populer Pak. Masuk TV, honornya gede. Di sini berapa honor? Darul Iman, boro-boro. Doang saja. Mana hese, luar biasa. Clear selama di sini, ya. Di Anas 300 Pak, duitnya lecek. 300 duitnya lecek. Ustadz yang terima amplop 300, begitu keluar sendalnya hilang. Pokoknya apes kalau menerima. Nah, ini orang ini pengen cari kekayaan dunia. Mohon maaf, di Indonesia paling banyak ustadz kayak begitu Pak. Ustadz kok rumahnya 1 hektar, 3 lantai, atasnya kolam renang. Itu tercela dalam agama itu. Karena setiap orang Islam mesti zahadatu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Punya boleh, kaya boleh, gitu ya. Ntar kita ngomongin bab mengenai dunia nih, yang sekarang. Jadi pertama, orang yang nggak bisa masuk surga ini, yang keenam ini, dia nggak bisa nyium bau surga karena dia tujuannya dia menjadi orang ahli agama adalah untuk dunia, untuk dunia. Dan banyak yang berhasil. Hati-hati, ya. 2. Dan kemudian yang terakhir, orang yang nggak bisa nyium bau surga ini sebenarnya ada banyak Pak ya, ada 17-18, saya cuma ambilin 2 aja. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin, siapapun wanita, ihtana'at min zawjiha, yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan. Ya, saya ulang ya, siapapun wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan, ya, min ghairi ba'sin, tanpa alasan, lam tareh rahital jannah, tidak akan bisa mencium masuk bau surga dan tidak akan masuk surga. Ini nanti kita bahas aja deh di bagian perceraiannya. Tapi intinya begini, perempuan itu tidak punya hak untuk menceraikan, tapi dia bisa minta cerai dari suaminya melalui jalur yang namanya khulu. Khulu itu artinya dia itu udah mengadu pada hakim, saya nggak tahan lagi sama dia karena sebab yang hak, dianiaya fisik, tidak dinafkahi. Kemudian dia oleh hakim ditanya, bisakah kamu mengembalikan maharnya? Bisa, jadi talak. Tapi kalau alasannya nggak ada, dia tidak akan bisa masuk surga. Kan banyak perempuan yang udah bosen nih sama laki gua mau ganti lagi lah jadi suami, maka dia minta cerai gitu dengan berbeda. Nggak bisa masuk surga. Nah demikian, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Usikum wa nasibi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan materinya. Baik, para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya sebenarnya. Oh iya. Jadi kalau bertanya itu ada beberapa hal unsur gitu. Yang pertama orang tidak mengerti. Yang kedua orang itu mengerti setelah menguji. Ya. Kemudian ketika ada mengingat gitu. Ngerjain. Ya. Intinya kan saya tidak bertanya, tapi saya balik bahwa minta beliau menjelaskan perbaikan pemahaman saya gitu itu aja. Jadi begini, artinya secara hakikat, secara adanya surga itu adalah yang suatu kepastian. Ya. Sedangkan neraka itu berarti itu ancaman. Ya. Kenapa? Tadi ada hal-hal tadi itu, berarti Allah itu artinya kita tuh artinya perlu berbahagia lah, perlu bangga orang Islam itu. Kenapa? Surga sudah ada, kamu pasti tapi asalkan tadi yang tidak melakukan itu gitu. Nah kemudian neraka itu adalah suatu ancaman sesuai dengan sifat-sifat Allah itu yang kepada kita itu yang dia Allah miliki yang diberikan kepada kita itu kan artinya bukan semua bahwa semua jamin kita itu kamu itu pasti masuk surga. Cuman asal tidak melakukan hal-hal yang tadi itu. Ya. Itu aja sih Pak. Jadi artinya saya tidak bertanya benarkah anggapan saya begitu. Pemahaman Bapak udah sahih. Nggak perlu lagi diperdalam. Udah bener. Terima kasih Pak Edi. Tambahannya berarti tambahan itu Pak. Tambahan bukan bertanya tapi menambahkan. Itu aja. Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada kita teruskan karena Ibu Tri udah memanggil-manggil itu. Mari mendoakan. Udah cukup? Ya. Tutup. Ya, kalau nggak ada kita tutup dulu kajian pada pagi hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih pada guru kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menambah keimanan dan ketakwaan kita semua dan menjadi amal jariah khususnya bagi guru kita dan umumnya bagi kita jamaah semua. Dan kita tutup pagi ini dengan pembacaan kafaratul majelis masing-masing. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.